Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi. Saya akan menyampaikan lagi hal-hal yang mendasar-mendasar ya, yang dianggap nyeleneh-nyeleneh ya. Nyeleneh maksudnya tidak dipandang penting ya. Di antaranya tetaplah berdoa ya, itu nyeleneh. Emang kalau nggak berdoa kenapa? Nah kan itu nyeleneh itu. Padahal nggak dipikirin tuh bahwa Tuhan setiap detik menjaga kehidupannya. Nih saya baik-baik kasih ingat ya. Hidup saya hitungan detik, tik 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 tik, umur saya bertambah. Itu kalau Bapak Ibu sudah tidak sadari, ya nggak bisa kita dekat dengan Tuhan dan kita akan muliakan. Nggak mungkin. Sebab kita pikir hidup ini karena kita, oh salah. Karena kita pernah sekolah dan kuliah dan punya diplom S2, S3, bahkan prof, salah. Tidak. Saya katakan tadi, setiap detik saya bicara ini sampai nanti selesai saya bicara, mungkin 30 menit, itu adalah anugerah. Bagaimana kalau saya lagi bicara tiba-tiba saya mati? Ya suka-suka Tuhan dong. Iya. Terus bagaimana? Belum lagi hal-hal lain yang kita lihat. Fenomena alamkah itu, terakhir ini Indonesia dilanda oleh iklim yang ekstrim. Angin puting beliung di mana-mana, banjir bandang di mana-mana, lalu teriaklah manusia yang melihat begitu dahsyatnya itu ya. Karya Tuhan kan itu semua. Saya tidak bilang Tuhan murka, tidak, tapi itu karyanya. Bagaimana air datang dari gunung begitu besar yang dimulai dengan hujan yang begitu lebat. Hujannya di desa di pegunungan itu mungkin 3 hari, yang mendapat dampak kebanjirannya adalah di dataran rendah ya, di kaki gunung berantakan semua, air begitu besar gitu ya, disapu semua yang ada, si sapu yang menghalangi jalannya air, nggak bisa dicegah. Mobil yang harganya miliaran terapung di bawah, oke, rumah yang harganya mahal dirobohkan. Itu kan akhirnya dikikis semua tanah ya, tumbang. Di mana berdiri rumah mewah itu kan tanah tuh, walaupun dicor. Tapi kalau digerus tanahnya dikikis sama air begitu kencang dengan kecepatan sekian mil per jam, ya roboh itu rumah, Bapak Ibu Saudara. Jadi maksud saya gini, yuk kita mikir yang nyeleneh-nyeleneh. Nggak usah terus, oh bagaimana kita itu perkara dengan para nabi. Enggak. Kita sudah di zaman modern. Nggak di zaman purbakala lagi. Tapi hal-hal memang yang bertautan dengan apa yang dipesankan oleh Allah Bapa Surgawi yang sekarang kita sebut di dalam Kristus, itu memang berpesan kepada para nabi. Tapi di kehidupan zaman dulu kan belum era digital. Nah sekarang sudah semakin ke sini era digital merebak, kejahatan makin tinggi. Lah ini kan jadi harus dipikirin gitu. Maka saya tidak akan berkhotbah. Saya menyampaikan pesan-pesan yang abadi, yaitu firman Allah. Bagaimanakah kita menerapkan itu di zaman yang super modern, di mana kebohongan semakin tinggi, kejahatan semakin tinggi, ketidakpedulian umat kepada Tuhan semakin tinggi, kemalasan semakin tinggi, kecerobohan atau barbar di dalam hidup semakin tinggi, semua meninggi, tapi yang buruk-buruk. Bukan kemajuannya yang tinggi, sebenarnya iya ada. Teknologi transportasi baik darat, laut dan udara tinggi. Ya kan, zaman dulu kapal laut itu menggunakan layar, menunggu angin, tidak ada angin, tidak jalan. Gitu. Nah, sekarang enggak. Mau angin kayak mau apa kayak dia jalan karena menggunakan turbin, menggunakan enzim dengan bahan bakar tertentu, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita lihat lagi yang baru-baru ini. Mobil udah nggak pakai bahan bakar bensin kayak itu, sudah menjadi elektrik. Ini kemajuannya luar biasa ya. Tetapi roh-roh kejahatan pun bergerak luar biasa. Mencengkram manusia-manusia itu semua. Sehingga terjadilah korupsi-korupsi. Nah, itu kan kejahatan. Kebohongan itu kan menghasilkan keuntungan bagi yang berbohong gitu. Itu namanya korup, Bapak Saudara. Jadi kita waspada ya. Kenapa saya suka menyampaikan ini? Karena dimulai dari rumah dulu. Rumah kita ini istana kita, bapak dan ibu.
ada anggotanya, anak-anak entah dua, entah tiga, entah satu, entah lima, entah tujuh. Nah itu kan anggota keluarganya yang harus dipimpin, dibina. Kenapa? Lah bapak-bapak seperti saya harus menjadi imam, ya kan? Memimpin kehidupan kerohanian keluarga itu supaya tidak centang perenang gitu ya. Tapi yang kelihatannya faktanya hari ini banyak bapak-bapak tidak menjadi imam. Nah, saya tidak menghakimi, tapi ini kan fakta. Ya, kenapa? Kehidupan kerohanian di dalam keluarga itu, di rumah itu sendiri tidak bagus. Ya, kedodoran. Makanya banyak yang disengat oleh roh-roh jahat. Mudah sekali diajak-ajak oleh roh jahat itu. Nah, jadi begini, eh roh-roh jahat atau iblis itu juga ya, iblis itu rajin mencari mangsanya, ya rajin. Nah kita malas berlindung di kerajaan Allah, atau malas kita berdiskusi, berdoa, menyampaikan pesan apapun kepada Allah. Tidak, sedangkan serangan itu terus-terusan, siang malam, tiap detik, setiap detik roh jahat itu mampir terus, ya. Ya diupayakan supaya kita ini semuanya jadi, ya, kacau dalam hidup ini, kan gitu ya. Baik dia sudah di level pemerintahan tingkat tinggi maupun di bawah, ya di golongan sekian di aparatur sipil negara ASN, atau ya swasta sipil biasa, sama aja. Bohong berkelit di mana-mana. Sekarang lebih keren lagi bohong itu, hoak hoak. Dulu ketika saya masih kuliah namanya bohong, ya, menipu, penipu, apalah itu. Sekarang sudah hoak, Bapak Ibu Saudara. Nah jadi pada video-video saya nih, saya sudah katakan tadi, saya ngebahas yang nyeleneh-nyeleneh. Kenapa? Yang remah-remah gitu ya, yang dianggap nggak penting banget gitu ya. Ya dong, Tuhan minta hari Sabat, hari penyembahan bagi dia setiap minggu, seminggu sekali, sebulan 4 kali. Itu dihormati, ya. Kita hormati artinya jangan lakukan apa-apa. Berhenti dari semua kegiatan setelah 6 hari. Lalu kita melipat tangan, ya bersama-sama rekan ke tempat peribadatan, di rumah ibadah gitu ya. Dan atau kalau tidak ada di rumah gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau memberikan beberapa tip begini. Mungkin, ya bukan mungkin juga, mungkin sulit ya, saya tidak tahu. Kalau misalnya satu layout denah rumah, di depan teras, ya kalau ada garasi di samping kiri atau kanan, di depan teras, pintu pertama masuk ruang tamu. Kalau memang panjang kayak gerbong kereta api mungkin bisa aja habis ruang tamu, ruang keluarga untuk nonton TV ya. Lalu mundur di belakang lagi bisa ada itu mungkin ruang makan yang berdampingan dengan dapur. Ke belakang lagi sudah kamar mandi dan ruang cuci, jemuran, itu memanjang. Ada ruang-ruang, bahkan ada yang menyiapin gudang. Gudang barang-barang rongsok yang sudah tidak dipakai, nggak dipakai lagi, udah rusak banget pun dimasukin di situ. Namanya gudang. Padahal pengertian gudang itu sebetulnya kalau di dalam dunia bisnis, perusahaan baik itu pedagang retail atau industri ya, industri pabrikasi, gudang bisa gudang persediaan bahan baku, persediaan barang jadi sebelum dilempar atau terkirim. Ya, perusahaan-perusahaan retail, toko-toko, barang-barang yang belum disusun di raknya di depan ya, disimpan dulu di gudang penyimpanan. Nanti kalau di depan sudah habis masuk, itu ditukar. Itu tugasnya para pegawai. Nah di rumah kita ada gudang. Nggak ada gunanya juga sih buat saya. Coba, ada sepatu misalnya, punya ayahnya. Harganya mahal sih. 2.800.000, 3 juta. Karena zaman sekarang sepatu 2 juta udah biasa-biasa aja kan gitu ya. Ya, saya tidak menyoroti soal harga-harga, tapi ada sepatu gitu deh yang dipakai ayahnya. Entah kenapa warnanya sudah kusam ya, padahal kulit itu perlu dirawat loh. Kusam, tidak lagi model baru masuk. Ya, fashion yang baru dari sepatu. Nah, karena manusia itu gemar ya, gemar dengan fashion, gonta-ganti ya, itu sepatu. Mobil aja gonta-ganti tiap tahun.
Oke, jadi karena masih bisa difungsikan, cuman udah ngadoyan, letakkan di gudang. Istrinya juga gitu. Tas yang branded yang harganya 10-20 juta, tapi karena udah murah, tersisi innovationnya, dan mungkin sudah ada luka-luka sedikit, udah enak kalau pergi ke acara-acara di digendong gitu. Ya ampun, tasmu itu sudah ada sobek pinggirnya loh. Ya tapi bagaimana pun juga, saya belikan kemarin itu dari Inggris atau dari mana tuh, dari Amerika, mungkin dari Tokyo tuh 30 juta loh, jeng. Tapi udah pernah koyak, nggak apa-apa kan. Tapi kalau emak-emak yang memang suka yang fashion, disimpan di gudang, lagi-lagi gudang. Anak-anak sepatunya dan mainannya semua karena udah membesar, waktu mainnya anak-anak ditaruh situ. Bapak saudara, gudang menjadi penyimpanan barang-barang busuk. Saya mulai mengarah ke situ. Karena saya tidak melakukan itu, gitu ya, nggak perlu. Namanya barang yang tidak diperlukan, ya jual. Kalau memang Anda berharap nilai itu kembali. Kalau memang Anda mau memiliki rasa kasih, masih ada orang yang belum punya seperti itu, apa dari merek-mereknya yang branded, dikenal mahal. Kasihkan saja. Luka-luka sedikit, beret-beret gitu kulitnya gitu ya, kasihkan, mereka mau kok, ya. Dan bangga karena mereka lihat label, wow, ini nggak ada di toko-toko biasa gitu ya. Kan biasanya dijual di Indonesia mungkin di gerai-gerai khusus yang namanya butik. Wah, kayak gitu ya. Oh my God. Iya dong. Ya, jadi berikan saja. Atau ke orang-orang miskin lainnya, kasih. Supaya mereka menikmati yang pernah Anda nikmati, itu barang bekas loh. Ya, barang-barang bekas. Anda kan tidak mau kalau ada orang kaya di atasmu, grade-nya misalnya punya uang sekian triliun, Anda dikasih bekas, dia tersinggung kan? Karena Anda bisa beli. Berapa tas itu? Berapa jam itu? Berapa sepatu itu? Cuma 100 juta atasnya. Kita bisa beli. Ngapain dikasih? Nggak usah terima. Gitu. Wah, terjadi ketegangan jiwa kan gitu. Padahal orang yang rambutnya udah triliunan itu sedikit aja luka. Ganti warna dikasih kan. Nggak mau terima. Itu harus jatuh ke bawah. Ke orang-orang yang tidak pernah mengenal. Begitu ya. Jadi, tadi sudah kita bilang ada layoutnya. Ada ruang ini, ruang ini, ruang ini, ruang ini. Terus, kenapa kita nggak punya ruang pertemuan antara saya dan Yesus di alam roh, yang utama di dalam doa dan pujian. Sejak saya mengenal Tuhan begitu baik, di setiap saya berada di mana, di rumah, di kota mana saya tempati, harus saya siapin satu ruangan, ruang pertemuan dengan Tuhan. Bukan ruang makan, bukan kamar mandi, bukan ruang tamu, bukan ruang keluarga. Sekarang nggak ada televisi. Yang ada di sana yang berkaitan dengan masalah tentang firman, buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan kita tentang keimanan. Di situ disusun, kan gitu ya. Tempat duduk yang nyaman, ruangan yang nyaman, nah, ya, jika bisa gitu ya. Supaya kita nggak usrak-usrak waktu berdoa gitu loh. Waktu kita merenungkan perlu konsentrasi. Jadi disiapkanlah itu. Ya, coba kalau gudang disiapkan dipertahankan sampai 3 tahun, Anda sedang piara tikus sama kecoa-kecoa kalau tidak rajin-rajin menyemprot. Nanti yang dampak paling buruk begini nih, yang saya pernah lihat teman-teman. Satu kali ayahnya yang ingat dengan sepatu masih bisa dipakai, dia pikir mau pakai itu atau mau kasihkan saudaranya. Dia mungkin coba lihat, itu ujung sepatunya sudah dimakan tikus separuh, atau belakangnya dicokot, apa digigit tikus, barang-barang istri yang mahal-mahal sudah pada kroak juga, udah dihinggapin kecoak, udah menjijikkan. Ya ampun, jadi pertengkaran di keluarga. Kenapa nih barang di gudang tidak diperhatikan? Kenapa gudang tidak dibersihkan? Kenapa ya? Ada kenapa-kenapanya. Ya Bapak yang punya uang bisa ngomong. Nah, mulai kita sudah dikuasai oleh roh-roh jahat sehingga mudah memicu. Nah, oleh karena itu saya sarankan jangan ada barang di gudang. Bisa satu sisi, secara spiritual dan hukum-hukum alam, gudang itu menjadi sarangnya kekuatan-kekuatan negatif. Aura negatif di situ. Karena buruk, salah-salah ada gudang yang pengap lagi. Karena kurang perhatian ya. Kalau tempat tidur, ruang makan ya kan setiap hari dipel, dilap, dilihat. Nah, gudang belum tentu sebulan sekali dibuka. Bapak Ibu Saudara punya. Perhatikan. Saya ngomong tentang kita loh, tentang saya dan Anda. Ini banyak teman-teman yang punya gudang.
Coba kalau dibuang gudang itu, dibersihkan ya, dijadikan kamar tidur. Kalau tamunya ada yang kemalaman bisa di situ. Nyaman ya? Wow, di rumahnya Pak Alim ini bagus. Ada ruang tidur buat tamunya. Nah, kita sudah prepare menjadi berkat bagi mereka yang datang bertamu kemalaman mau pulang. Atau ya sudah, dibuat saja menjadi ruang doa. Bukan saya mengatakan itu, wow, bekas-bekas buat Tuhan Yesus, enggak gitu. Bukan gitu, tergantung niatnya. Kalau niat kita kan saya katakan kemarin, Yesus melihat isi hatimu dan melihat imanmu. Jadi kalau tadinya gudang itu kita bersihkan, kita buat menjadi tempat yang amat-amat penting dalam kehidupan rohani kita. Lu Yesus tahu lu niat ini. Bahkan akan ditopang, diberikan semangat kepadanya, Roh Kudus dan malaikat hadir di situ. Menurut saya. Dan menurut Bapak Ibu, waduh, kalau gudang nggak ada, barang bekas di mana? Kan sudah bilang, relakan kasihkan ke orang. Nah gini, jadi mengasihi itu kan memberi kan gitu ya. Nah barang bekas saja Kak, saudara tidak mau memberi, hatimu keras banget seperti itu, apalagi barang baru ya nggak terjadi. Padahal Tuhan bilang menjadi berkat. Memberkati itu bukan memberi barang bekas, memberi barang-barang yang new, yang baru, yang membuat si penerima bersuka cita. Maka Yesus selalu mengatakan, mintalah segala sesuatu jika ada keinginanmu apapun itu, dan percayalah setelah engkau doakan, kau telah menerimanya. Aku akan memberikan itu bagimu supaya penuhlah sukacitamu. Nah, orang yang menerima barang dari kita yang masih bagus, apalagi masih ada plastiknya, woi sukacita, woi. Sukacita. Nggak usah suruh dia berdoa. Apapun agamanya, masa bodoh, cuma manusia. Kasihkan saya. Nah, barangmu habis, aura negatif nggak ada lagi, karena udah bersih. Kita susun sekarang menjadi sebuah energi positif ada di ruangan situ. Kita berdoa di situ jam 3 pagi. Kita muji Tuhan. Ada yang bisa main piano, main organ, main gitar. Ya kan? Ya puji Tuhan di situ. Sendiri atau bersama-sama lebih bagus ya. Dengan anak istri. Bapak Saudara. Saya mau cerita sedikit ya di sini, tidak apa-apa kesaksian. Ketika saya masih pangkat saya masih kecil ya, tapi saya tertariknya gini. Saya tinggal di rumah dinas, saya di rumah dinas di Selipi. Saya pikir-pikir gini, tidak selamanya saya bisa ke gereja, disebabkan juga jaraknya jauh dari kediaman kami ya, ke gereja. Saya berpikir, dan saya tahu ini pasti disupport oleh Tuhan. Kalau kau tidak pergi, di rumah saja dengan anak-anakmu. Anak saya dua-dua perempuan yang sekarang sudah besar-besar berkeluarga itu masih SD. Iya kan, kakak dan adiknya cuma selisih selisih dua tahun kira-kira begitu ya. Masih SD. Saya buat satu kamar khusus untuk berdoa, untuk hadirkan Roh Tuhan di situ. Bukan tidak bisa di meja makan kita berdoa, Bapak terima kasih semua makan minum yang terhidang di hadapan kami, kepunyaan menjadi kepunyaan kami. Kami percaya inilah berkat yang kuberikan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada malam hari ini. Kayak gitu kan. Tapi kan itu berdoa untuk makanan. Nah ketika kita mau berkepanjangan berbicara kepada Tuhan tentang segala hidup itu, kita mensyukur itu. Tuhan, kalau malam Tuhan, kami sudah berkumpul kami di sini lagi, istri dan anak. Terima kasih sepanjang hari Engkau menyertai kami. Saat ini kami mau dipimpin oleh Roh Tuhan, mampukan kami memuja Engkau dan juga mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Pimpin kami, berikan kepemahaman kepada kami supaya iman kami semakin teguh. Kayak gitu sampai di ruang doa, bukan di sembarang ruang. Nah, memang itu rumah kalian, mau di tempat tidur kek, mau di teras kek, mau di tempat cuci pakaian, nggak salah, tapi nggak pas. Ya, ini saran. Kalau Bapak Ibu nggak mau, ya jangan, dalam hati aja bisa kok ya, nggak masalah. Tapi kan lebih afdol buat saya Tuhan melihat perjuanganmu, usahamu, upayamu menyiapkan suatu ruang khusus ya untuk pertemuan dengan Tuhan, berbicara di dalam doa, berkepanjangan kita di situ ngobrol kan gitu ya.
Ruang tamu saja di setup begitu keren loh. Saya melihat ruang tamu seorang teman ya, ya terbilang kaya, tidak ada barang-barang lokal, import. Ruang lampu kristal yang menggantung di atas kepala kita itu mungkin ratusan juta, saya juga nggak tahu. Saya nggak pernah lihat lampu kayak begitu. Kalau dinyalain, seperti bintang di langit pindah ke ruang tamu. Keren. Dindingnya itu, wah gambarnya apa, wallpapernya saya juga nggak tahu apa itu. Barang-barang keramik sudah. Saya nggak bisa ngitung. Karena saya nggak ikut punya. Dan saya nggak ngerti. Saya nggak pernah lihat di luar. Adanya di rumah itu. Sekarang nih kita ngomong nih. Coba tanya. Dan saya tahu. Karena saya pernah tanya, ada ruang doa? Dibilang nggak ada. Nah, itu dia yang saya kejar. Carilah lebih dahulu kerajaan Bapa. Mari kita intim dengan Tuhan di ruang doa. Bapak Saudara. Percaya? Lakukan itu, berkatmu berlimpah. Sampai ketemu pada video besok. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.